Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Birit-birit, saudara. Indonesia menang itu karena pemberian dari Jepang, saudara. Iya kan? Kalau Jepang ngasihnya ke Belanda, ya kalian nggak dapat apa-apa. Serius ya, anda mau taruhan sama saya boleh, kasih lagi 1.000 euro kalau Anda bisa bantah. Kalau Anda bisa bantah debat sama saya, ya Sak Jenderal Tobing sekalipun saya tantang Pak Jenderal Tobing, ya kan? Kalau kalian bisa bantah Sak Jenderal-jenderal di Indonesia, siapa deh bantah saya? Mana pernah Indonesia menang lawan Belanda? Nggak pernah. Mengapa? Karena Pak Tobing sudah ngajarin kita. Karena Indonesia tidak pernah punya konsep kebangsaan yang benar. Indonesia nggak punya konsep kebangsaan. Kalau Indonesia punya konsep bernegara dan berbangsa yang benar, Indonesia akan jaya, saudara. Serius, ya. Indonesia itu sudah 70 berapa tahun? 77 tahun. Masih mencari jati diri dan tidak punya guru bangsa. Kita lagi nobatkan Pak Tobing jadi guru bangsa, cuma ini Pak Tobing lagi teler terus ya. Kalian orang Islam ini maunya itu mendominasi dunia. Kenapa sih kalian nggak mau hidup sama-sama sama kita berbagi? Ya kan? Dunia ini kan luas sekali, saudara. Dunia ini lebih dari cukup kalau kita mau berbagi. Ya kan? Tapi kan kalian maunya kan menguasai seluruh dunia. Yesus dianggap Tuhan ya oleh orang-orang Kristen, tapi nggak ada yang bilang tainya Yesus itu adalah mulia. Nggak ada. Tai, kotorannya kotoran, saudara. Ya, nggak ada yang bilang terus kotoran tainya Yesus itu terus parfum, bau kasturi. Nggak ada. Orang Kristen itu punya iman, tapi pakai logika yang namanya tai, ya tai dibuang ke jamban, saudara. Ya kan? Ya musang, kencingnya pun mangi pandan. Itu tainya pun dimakan kan. Kalau musang itu tainya pun dimakan itu ya, luwak itu ya, tainya pun dimakan, mahal lagi. Tapi ada ya orang saking memuja, saking tololnya, saudara. Orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan dan Allah, saudara. Tetapi tidak pernah berkata kotorannya atau tainya itu suci dan mulia. Ngeri, saudara ya. Ngeri. Nah, saya melihat ya, saudara, sebentar, ini dia menarik ya. Ini si Ade Armando hari ini dia bikin 3 gadis Garut melawan penindasan atas nama agama. Siapa ini? Nggak ngerti nih Ade Armando nih. Wah, ini baru tuh ya. Saya tadi baru lihat ini. Oke lah, nggak apa-apa, biarin aja. Tapi memang Galarua kita mau ini ya Pak Santiamer ya. Nanti ya, kita dibicarakan ya Pak. Kasih penghargaan buat Pak Simanjuntak dan Ibu yang di Cilemot itu ya Pak. Iya Pak ya. Nanti tapi meeting dulu Pak dengan tim semua, Pak Tobing, Pak Ponto. Jadi kasih sertifikat, tanda tangan Pak Tobing, Pak Ponto dengan Pak Santiamer. Iya. Ya kan? Yang di Medan ya? Ya, yang di Medan sama yang di Cilemot, Ibu yang di Cilemot itu Pak, dicari Pak, yang di Bogor Pak. Iya. Itu menurut saya itu kasih istimewa kalau perlu diundang ke SOM Pak. Kasih penghargaan, terus diundang ke SOM. Apa sih? Kita harus tahu Pak, kenapa kamu berani? Kenapa kamu berani? Gitu loh. itu luar biasa sekali Pak, supaya menginspirasi teman-teman yang lain jangan takut. Selama ini kan gereja ketakutan, orang Kristen takut, minoritas kan ketakutan selalu kan, ngalah terus kan. Nah kita bukan kita mau pertumpahan darah, saudara, tapi orang Islam itu kalau dilawan terkencing-kencing, saudara, percaya enggak? Udah kita coba yang di Jerman kemarin, ya sok-sokan ya, begitu digebuk ya kabur juga, kencing-kencing juga, saudara. Orang-orang Maroko itu waktu di Erfurt itu ya, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu saya diceritain ya, belagu, saudara ya, semua dipalakin di tengah jalan, ada di ini ya, di namanya, saya lupa tuh namanya, ada lapangan itu ya, di Anger itu ya,
ada lapangan itu suka malakin saudara. Orang-orang Maroko ini kurang ajar. Wah, orang-orang Jermannya lama-lama marah saudara. Jadi orang Jermannya itu dia kumpulin semuanya, dikejar satu-satu semua orang Maroko saudara. Akhirnya kumpul orang Marokonya, tawuran sama orang Jerman. Ya kalah orang Marokonya, goblok orang Marokonya, itu kencing-kencing. Di Sul juga sama ya, orang Maroko sama orang Iran berkelahi lagi, ditawur bener. Wah, dihajar sama orang Iran, orang Marokonya. Kalau diberaniin saudara, orang-orang itu kencing-kencing saudara. Ya orang-orang Islam ini bila mau jihad dilakoni bener-bener kencing-kencing saudara. Ya. Aduh, pokoknya selama ini karena kita banyak mengalah saudara. Coba kalau dijabanin bener. Indonesia orang-orang Kristen ngejabanin bener. Sayang ya, sayang kalau bilang sayang kan lucu kan. Sayang Tuhan Yesus nggak ngajarin kita buat bales. Malah nggak boleh ya, kalau film balas katanya nggak ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Memang nggak boleh balas ya saudara ya, memang nggak boleh balas. Tapi memang kalau dibalas nggak ada habisnya ya, nanti kayak di Ambon sama di Poso. Apakah orang Islam menang waktu perang sama orang Kristen di Ambon sama di Poso? Enggak, dua-duanya babak belur saudara. Padahal mayoritas orang Islamnya kan di drop gitu kan, babak belur saudara. Iya kan? Anda lihat kalau dijabanin bener babak belur loh saudara, orang-orang Islam ini. Anda nggak kepikir ya, kalian pikir orang Kristen baik-baik begitu, terus kalian tindas terus ya. Ketika kejadian Ambon dan Poso, ya apakah semua rugi? Coba kalau orang Kristen kayak di Ambon kayak di Poso, yang orang Kristen di Indonesia, apakah orang Islam pasti menang? Enggak loh. Nyatanya kalian ngelawan Belanda aja kapi cirit kok. Pernah nggak Indonesia perang ngelawan Belanda? Kapi cirit. Orang-orang Islam ini ngelawan Belanda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berepet. Terkencing-kencing kapi cirit lari terbirit-birit, saudara. Iya kan? Serius. Orang lawan Belanda terbirit-birit. Kenapa? Jadi jangan ngomong Indonesia merdeka karena Allahu Akbar, karena birit-birit, saudara. Indonesia menang itu karena pemberian dari Jepang, saudara. Iya kan? Kalau Jepang ngasihnya ke Belanda ya kalian nggak dapat apa-apa. Serius ya, Anda mau taruhan sama saya boleh, kasih lagi 1.000 euro kalau Anda bisa bantah. Kalau Anda bisa bantah debat sama saya, ya Sak Jenderal Toping sekalipun saya tantang Pak Jenderal Toping, ya kan? Kalau kalian bisa bantah Sak Jenderal-jenderal di Indonesia, siapa deh bantah saya? Mana pernah Indonesia menang lawan Belanda? Nggak pernah. Mengapa? Karena Pak Toping sudah ngajarin kita. Karena Indonesia tidak pernah punya konsep kebangsaan yang benar. Indonesia nggak punya konsep kebangsaan. Kalau Indonesia punya konsep bernegara dan berbangsa yang benar, Indonesia akan jaya, saudara. Serius, ya. Indonesia itu sudah 70 berapa tahun? 77 tahun. Masih mencari jati diri dan tidak punya guru bangsa. Kita lagi nobatkan Pak Toping jadi guru bangsa, cuma ini Pak Toping lagi teler terus ya, Pak Ponto, ini Pak Topingnya lagi teler terus, ini Pak Santiamer yang ngekek-ngekek aja. Jangan gitu dong Pak Santiamer, nanti Dewer sama Bu Linda. Tadi baru teleponan kok, ngomong baik-baik. Sama Pak Toping apa Bu Linda? Iya, lama. Iya, kita ini ya, kita perlu pikirkan bagaimana kita bisa membuat satu apa namanya, supaya Pak Toping ini bisa jadi guru bangsa begitu loh. Memang sulit ya, sulit. Memang harus sampai masuk ke media televisi dulu. Pak Topingnya harus kita bikin sampai ke media televisi. Baru Pak Toping bisa jadi guru bangsa itu. Itu mesti didoakan ya. Kita enggak punya guru bangsa siapa? Gus Dur ya. Gus Dur itu bapak bangsa. Lumayan ya Gus Dur ya. Gus Dur itu luar biasa sekali. Saya salah satu pengagum Gus Dur. Sekarang yang banyak guru bangsat. Iya, guru bangsat banyak. Guru bangsat ya. Termasuk para ketua parpol. Iya, guru bangsat itu si Amin Wijaya lagi, Amin Rais. Amin Wijaya. Orang kalau depannya namanya Amin kok enggak baik gitu ya.
Aduh, orang kalau depannya namanya Amin kok jadi nggak baik ya. Aduh, coba kita pikirkan ya, coba kita pikirkan. Nah, Indonesia tidak pernah menang lawan Belanda, saudara. Anda taruhan sama saya, ayo. Ya, sekalinya menang cuma 6 jam ya, pertempuran 6 jam itu ya. Pertempuran 6 jam itu, yang Soeharto ngerebut Jogja 6 jam, terus kasih ke Belanda lagi. Cuma 6 jam doang, saudara. Tetap kalah. Itu kayak Muhammad nyergap ya kan. Coba kita bikin perbandingan ya, saudara ya. Kita bikin perbandingan ya. Napi 25, Nabi Anies, Nabi 26. Lihat ya. Ini Nabi 25 ya. Ini dari Mekah. Dari Yaman. Ya, nah, ini dari Tegal. Dari Tegal. Nabi Mekah ya, Nabi Mekah. Terus ya, Nabi 25 apa diangkat jadi nabi ya, mengaku diri. Ditambah Warakah ya, ini oleh Partai Nasdem. Ini yang menganggap nabi ya, mengaku diri. Dan jumlah pengikut 10.000 orang. Partai Nasdem jumlahnya berapa nih? Ini jumlah pengikutnya 130.000 kurang lebih. Mujizat bisa hidup. Mujizatnya menenggelamkan Jakarta. Nabi Anies mujizatnya menenggelamkan Jakarta. Aduh. Kalau mujizat Nabi 26 beri makan ribuan orang setiap hari, ya kan? Wah, luar biasa, saudara. Ya kan? Coba. Kalau Anda melihat Nabi ke-25 ini ya, ini kebetulan sama nih ya. Lalu ada yang bertanya, masa ada Nabi dari Cina? Nah, ini kan Tegal, keturunan Cina kan, Tionghoa. Masa ada Nabi orang Tionghoa, orang Cina? Pertanyaannya, masa ada Nabi orang Arab? Nggak ada bedanya kan? Bedanya apa coba? Masa ada Nabi dari Arab? Itu Muhammad, nah masa ada Nabi dari Cina? Nah itu
si Joseph Paulusang, nabi ke-26. Ya. Tapi Konfusius ya, Konghucu itu juga dianggap nabi ya bagi orang Cina ya. Bagi orang Tiongkok itu Konghucu itu dianggap nabi, saudara ya. Ada, saudara, jangan bilang nggak bukan nabi, saudara ya. Kalau bedanya Nabi Anies ini yang menobatkan adalah Partai Nasdem ya, saudara ya. Oh iya, kendaraannya ini pakai burak. Burak. Ya, kalau ini Anies tadi pakai pesawat jet pribadi. Nah, ini pakainya Volvo saja ya, saudara ya. Mumet wis, saudara. Saudara, sebenarnya saya mau ngomong apa sih, saudara? Yang mau saya omongkan sebenarnya ya, semua orang itu bisa ngaku jadi nabi, saudara. Bahkan Muhammad. Kalau Anda tanya sejujurnya ya, Muhammad itu mujizatnya apa sih? Apa sih mujizatnya Muhammad? Ya, atau bilang Muhammad pas bikin begini, bikin begitu, ya keringatnya itu parfum, saudara ya. Orang kalau keringatnya parfum, saudara tahu apa nggak orang yang keringatnya parfum? Lanak, saudara. Wangi terus busuk begitu kan, keringatnya parfum. Ya, saudara percaya? Itu ya, itu orang saking memuja manusia, ya saking memujanya. Ya, katanya keringatnya parfum. Yesus dianggap Tuhan ya oleh orang-orang Kristen, tapi nggak ada yang bilang tainya Yesus itu adalah mulia, nggak ada. Tai ya tai, kotorannya kotoran, saudara. Ya, nggak ada yang bilang terus kotoran tainya Yesus itu terus parfum, bau kasturi, nggak ada. Orang Kristen itu punya iman, tapi pakai logika yang namanya tai ya tai, dibuang ke jamban, saudara. Ya kan? Ya musang, kencingnya pun mangi pandan. Itu tainya pun dimakan kan. Kalau musang itu tainya pun dimakan itu ya, luwak itu ya, tainya pun dimakan, mahal lagi. Tapi ada ya orang saking memuja, saking tololnya, saudara. Orang Kristen menganggap Yesus adalah Tuhan dan Allah, saudara. Tetapi tidak pernah berkata kotorannya atau tainya itu suci dan mulia. Nggak pernah, saudara. Orang Islam itu menganggap kotorannya Muhammad, ya keringatnya sak ludahnya Muhammad itu obat. Ya kan? Yesus meludah di tanah liat, tapi bukan ludahnya terus diminum sama kita buat obat, saudara. Tapi dibikin apa, tanah liat itu dibikin buat di matanya, saudara. Muhammad ini mau ikut-ikut Yesus ceritanya ya, tapi enggak. Kalau di Quran ada, ditanya Muhammad, mujizatmu mana? Nggak bisa jawab dia, saudara. Kemudian hadis berapa ratus tahun kemudian, orang, saudara. Lalu Anda percaya. Nah itu karena Anda menjadi tol. Sementara Al-Qur'annya nggak pernah bilang Muhammad bikin mujizat, saudara. Ya kan, dengan hadis yang berbagai macam itu kan. Saya kagak ngerti cara berpikirnya orang Islam ya. Serius ya. Anda nggak sadar ya, saya tiap hari kasih tahu Anda. Karena Anda makin dikasih tahu, Anda terus mau ngeyel terus. Makanya saya kasih tantang, oh ya, yang bisa yang bisa mendebat saya, yang bisa membantah omongan saya, tapi pakai yang masuk akal, ya. Saya kasih 1.000 euro, saudara. Uangnya kemarin sudah saya tunjukkan. Itu sudah ada sponsornya, saudara ya. Sudah ada sponsornya. Nah, itu yang mesti Anda pikir. Itulah sebabnya sulit untuk membuat orang Eropa itu jadi orang Islam. Kalau ada orang Eropa yang jadi Islam itu karena tolol, saudara. Atau karena mau orang-orang Islamnya. Seperti siapa itu yang di Belanda itu politikus, anak buahnya Geert Wilders itu ya. Karena dia, saudara.
Jadi Anda mesti pakai otakmu ketika beriman, saudara. Ya, coba Anda pikir. Ya, sejak ada cerita nama Muhammad itu di seluruh di tanah Arab, apakah terus tanah Arab menjadi maju? Enggak, saudara. Saudara. Ya, dulu Ratu Sheba yang di selatan, ya, dulu raja-raja Ethiopia itu terkenal, saudara. Dulu Mesir itu terkenal. Begitu jadi Islam, ada nggak namanya? Nggak ada, saudara. Mesir itu begitu diislamkan, udah nggak ada cerita lagi, saudara. Ya kan? Oh, bikin madrasah itu, Pak. Iya, kan karena belajarnya agama. Eropa kemudian bikin sekolah-sekolah ya, biara itu kan sebenarnya kan monastri-monastri itu ada kampus, saudara. Penemuan-penemuan yang luar biasa. Apa yang ditemukan di Mesir? Nggak ada, saudara. Adanya hadis Muhammad pengen mengawini Maria. Ya kan? Pokoknya negara manapun begitu Islam mencelok di sana, hancur, saudara. Termasuk Nusantara. Kerajaan Majapahit begitu dipencelokin sama Islam, hancur, saudara. Ya kan? Islam kemana-mana itu membawa dan membawa jejak bagi semesta alam. Tetapi mengklaimnya apa? Rahmatan lil alamin. Tetapi nggak ada alamin, saudara. Anda mau cari rahmatan lil alaminnya di mana, saudara? Tunjukkan rahmatan lil alaminnya Islam di mana? Nggak ada. Dari zaman Muhammad sampai dengan hari ini, rahmatan lil alaminnya di mana, Anda percaya? Ya, nggak ada. Ya, nggak ada. Ya, nggak bisa, saudara. Nah, saya sedang mengajari Anda untuk beragama, bertuhan yang benar. Ya, kemarin ya, saya ada bikin singkat ya. Kalian orang Kristen ini, orang-orang Islam ini ya, kalian orang Islam ini ngakai ya. Kalian orang Islam ini maunya itu mendominasi dunia. Kenapa sih kalian nggak mau hidup sama-sama sama kita berbagi? Ya kan? Dunia ini kan luas sekali, saudara. Dunia ini lebih dari cukup kalau kita mau berbagi. Ya kan? Tapi kan kalian maunya kan menguasai seluruh dunia. Indonesia ini sudah penuh, saudara. Ya. Tapi kamu lihat nih, Arab. Arab ini kosong, saudara, tanah Arab ini. Tanah Arab ini kosong, yang ada penghuninya cuma di sini saja. Yang ada penghuninya cuma di sini saja, saudara. Ini kosong, nggak ada orangnya. Kenapa nggak diisi orang di sana? Punya uang banyak, kenapa nggak dibangun? Ya kan, karena egois. Malah perginya ke puncak. Ya kan? Kenapa dia nggak mau bangunnya di sini, orang-orang Arab yang punya duit ini? Nggak kepikir kan? Karena egois, saudara. Dia maunya ngakai kemana-mana, serang sana, serang sini, karena tanahnya mereka sendiri miskin. Makanya orang-orang Islam ini diajari untuk ekspansi menjajah. Ya, ulangi ya. Mengapa Islam ekspansi? Karena tanahnya sendiri melarat waktu itu. Nggak ngerti minyak bumi, saudara. Taunya minyak bumi, siapa yang kenali minyak bumi kepada orang Islam? Orang kafir, Amerika, saudara. Tahun 1930. Sebelum tahun 1930, Islam itu kere, saudara. Makanya mereka kepengen pergi ke Turki, sini ke Bizantin, saudara, ngalahkan Bizantin. Supaya mereka bisa masuk Eropa. Coba lihat. Yang ini tanahnya padang pasir semua, Eropa subur sekali, coba lihat. Ya. Semua, bahkan orang Arab aja pengen ke Eropa, saudara. Orang Arabia saja, mereka yang perang sini kan, perang di sini, ya kan, sama perang yang di sini, mereka lari ke sana, saudara. Kenapa nggak mau lari ke sini? Kere, kematian. Kenapa nggak mau lari ke sini Islam semua? Kere, ya kan? Cuman kalian orang Indonesia yang goblok, pengen ke sini, ngeden-ngeden, pengen ke Mekah, pengen lihat
onta sama minum kencing onta. Maroko, orang Marokonya saja nggak betah di Maroko, saudara. Orang Marokonya saja rame-rame pergi ke Belanda sama ke Yunani, pergi ke Italia, pergi ke Prancis. Iya kan? Orang Libyanya aja rame-rame, Anda aja yang goblok. Ya seneng bangga sekolah di Maroko. Iya kan? Anda mau sekolah apa di Maroko kayak si siapa? Si Abdul Somad. Anggap ya, saudara ya. Anda belajar, pinter di sini. Dibuka logikanya, saudara. Anda bisa membantah saya dengan logika yang benar, saya kasih 1.000 euro, saudara. Coba lihat, wah hijau, saudara. Ya kan? Seperti surga, saudara, Eropa itu. Apalagi mereka sekarang dibangun ya, Rumania, ya. Loh, tapi itu perang itu Ukraina, itu kan urusan mereka sendiri, Rusia sama Ukraina. Mereka kan perang saudara itu. Ukraina dengan Rusia itu kan perang saudara, karena Rusia mau mengambil alih Ukraina. Karena dulu kan Belarus, Ukraina dengan Rusia ini kan dulu satu ini. Belarus, Ukraina sama ini. Mereka dulu menjadi USSR, United Socialist Soviet Republic, saudara. Ya kan? United Soviet Socialist Republic, USSR, ya kan? Lalu pecah 3 ini kan? Karena itu kan negara seperti persekutuan kan? Belarus, Ukraina, dan Moskow. Dan memang asal usulnya semua orang Rusia itu ada di Kiev. Orang Belarus semua dari Kiev. Ya, di Kiev. Kievnya ada di Ukraina, saudara. Semua orang Rusia itu nenek moyangnya ada di Kiev, saudara. Jadi mereka itu satu bersaudara. Bahasanya pun sama, saudara. Ya kan? Bahasanya pun sama. Jadi Anda nggak bisa kait-kaitan, ini perang agama, bukan, nggak ada urusannya. Itu perang saudara, karena si Rusianya pengen ini jangan pro ke NATO. Ya, itu ruwet, pokoknya itu ceritanya ruwet itu bukan perang saudara, saudara. Nah, coba lihat ya. Kenapa orang-orang ini nggak mau ke sana? Ya nggak mau lah, kere. Ini kan negara Islam semua itu, saudara. Mereka maunya ke sini, yang subur. Tempat di mana orang kafir berada. Mereka udah capek pakai jilbab, saudara. Mereka capek dipaksa sama agama. Mereka maunya ke sini. Tapi lalu ada beberapa orang yang tolol, saudara ya. Ada orang beberapa tolol. Mau mengislamkan ini. Percaya nggak kalau Eropa jadi Islam pasti nanti jadi putih lagi begitu. Jadi padang gurun. Afghanistan. Kere kan? Kenapa orang Afghanistan, ya, pengungsi-pengungsi dari Afghanistan, lihat ya. Kenapa orang Afghanistan, dia tidak mau lari ke sini yang lebih dekat, tapi lari ke sana. Pakai otakmu, saudara. Karena negara kafir itu enak, saudara. Negara Arab, negara Islam itu bangsat, saudara. Ya, hidup di negara Islam itu serasa hidup di tengah-tengah neraka, saudara. Makanya mereka lari ke sini. Coba tanya sama itu tuh, pencari suaka yang terdampar di Indonesia tanpa sengaja. Mereka nggak mau tinggal di Indonesia. Nggak mau, mereka minta diberangkatkan ke Amerika, ke Kanada, atau ke Australia, atau ke Eropa. Ya nggak mau di Indonesia, negara Islam. Nggak mau. Kita kan nanganin, saudara. Galaro kan nanganin. Ya. Ngeri ya. Betapa hebatnya negara kafir ini. Kalian ya busuk-busukin Amerika kurang ajar, kafir segala macam, penjahat segala macam. Orang-orang Syrianya perginya kemana, saudara? Amerika. Ya kan? Orang-orang Marokonya pergi kemana? Ke Amerika. Orang Arabnya kalau liburan kemana? Kalau bisa tinggalnya di sana, di Amerika, saudara. Ya kan?
Pakai otakmu, saudara, supaya pinter. Ya, mereka nggak mau pergi ke Arab, nggak mau pergi ke negara Islam, kayak neraka. Ya, kalian itu pergi ke negara Islam itu udah kayak neraka. Lalu kalian mau bikin negara Islam, kan tolol namanya kan? Tolol, saudara. Anda jadi tolol ketika Anda mau mendirikan negara Islam kayak ini ya. Siapa yang mau pergi ke Arab? Cuman kalian orang Indonesia tolol. Iya kan? Yang berlomba-lomba pergi ke Arab. Orang Arabnya berlomba-lomba pergi ke Eropa, tahu nggak? Berlomba-lomba pergi ke Amerika. Kalian orang Indonesia berlomba-lomba untuk jadi di Arab, kan tolol kan? Orang Arab aja nggak kepengen tinggal di Arab. Ya kan? Betapa tololnya kalian orang ini. Oke, saya ngoceng-ngocengnya sudah siap. Pak Santiamer mau lanjut boleh?